pertama, kalian semua yang saat ini masih sekolah, mulai SD, SMP, SMA, mungkin perguruan tinggi, kalian harus bisa berhasil. Sekali lagi, pandemi ini, COVID-19 ini, kita harus pastikan bahwa ini bukan halangan untuk kita menjadi maju dan untuk kita menjadi sukses. Itu tidak boleh. Kita tahu bahwa ada rintangan, tapi kita tahu bahwa kita punya kelebihan. Jadi artinya, ya kalau dulu misalkan, waktu kita dengan teknologi, karena kita bisa ketemu, kita bisa ke sekolah, itu kita gunakan untuk ya mungkin main apa, game atau apa. Tapi saat ini kan kita menggunakan teknologi untuk yang produktif, dan itu sudah dilakukan. Artinya kita tidak boleh kemudian turun prestasi kita. Kita tidak boleh turun, misalkan misalkan yang udah kerja atau apa, ya ini kan sepi, Bu. Sekali lagi, tadi saya bisa pidato saya sampaikan, saat gelap malam hari, Tuhan menciptakan bintang, Tuhan menciptakan bulan yang membantu menuntun langkah kita. Saya dulu pendaki gunung, saya merasakan betul betapa berfungsinya yang namanya bermanfaatnya namanya bulan. Karena di atas gunung sana tidak ada lampu listrik, tidak ada penerangan, sehingga kami hanya mengandalkan lampu dari sinar bulan. Jadi karena itu pasti di situ ada jalan. Tinggal bagaimana kemudian kita mengetahui bahwa itu jalan. Kita harus berpikir terus memang. Jadi bukan tambah tidur atau istirahat, bukan. Justru disinilah kesempatan mungkin Tuhan memberikan kepada kita untuk kita berpikir terus dan berinovasi. Seperti itu. Nah Bu, tadi dalam sambutan yang Ibu sampaikan, pidato yang Ibu sampaikan, salah satu yang menjadi inovasi Kota Surabaya adalah berani untuk mencoba. Nah, banyak banget yang bertanya juga Bu, salah satu netizen bertanya, penasaran gimana inovasi demi inovasi yang dilakukan Bu Risma ini inspirasinya dari mana? Karena bisa dikatakan untuk mencapai ranking 10, ini paling Bu, untuk mencapai ranking 10, kota-kota lain mungkin dari level 5 kalau sudah 10. Nanti kalau Kota Surabaya dari level 0 menuju ke 10. Kira-kira inspirasinya dapat dari mana? Ya kadang saya mendengar, kadang saya membaca. Jadi kadang saya bicara begini karena saya konsentrasi, bukan hanya sekedar saya mendengar, saya konsentrasi, saya perhatikan, kemudian saya punya ide. Seperti itu. Kadang sebelum tidur saya rawon itu tadi kenapa ya begini, kenapa ya kok bisa gini, kenapa nggak begitu ya gitu. Nah kemudian saya mencoba setelah itu. Jadi contohnya misalkan saat saya membuat comment center 112, saya boleh cerita ya. Saat itu saya serang semua laporan itu lari ke saya. Coba bayangkan, saya nggak pernah bisa tidur karena tengah malam ada laporan kecelakaan, tengah malam ada laporan permintaan ambulans, tengah malam ada orang sakit yang harus dijemput. Akhirnya kemudian saya punya ide, kita harus punya tempat yang itu menjadi mata saya, menjadi telinga saya, menjadi tangan saya, menjadi kaki saya. Dan lahirlah ide comment center itu. Ya, dan saya, kenapa? Kalau 911 itu hanya darurat saja. Sekarang saya harus dengerin, Bu, lampu PJU mati malam hari. Bu, ada sampah belum terangkut. Saya nggak mau itu. Kalau cuma daruratan, sebagian itu akan lari ke saya lagi. Maka kemudian ide itu keluarlah comment center yang semua laporan masyarakat bisa ditampung begitu. Ya. Menarik Bu. Nah, bisa dibilang ini kan tahun 2020 merupakan tahun ke-10 Ibu memimpin Kota Surabaya. Dan peringatan HJKS tahun ini memang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
kira-kira apa sih Bu rangkaian HJKS yang paling Ibu kangenin? Iya, terus terang yang saya kangeni saya bisa berkumpul dengan masyarakat. Kita ingat sebelum puasa, beberapa tahun ini kalau hari jadi Surabaya itu puasa, sehingga tidak ada makan bersama dengan warga. Kalau dulu sebelum puasa kita selalu makan bersama dengan warga. Jadi ada 10.000 bahkan pernah 15.000. Itu kita bisa makan makanan PKL begitu, kita sama-sama makan di balai kota ini. Tapi kemudian beberapa tahun terakhir puasa pas hari jadi, sehingga kita nggak lakukan itu. Oke, jadi pesta rakyat ya Bu ya? Oke, pesta rakyat ya. Baik. Nah Bu, untuk karena tahun ini merupakan tahun terakhir Ibu menjabat, kira-kira apa harapan dan juga impian Ibu untuk Kota Surabaya? Ya, saya berharap terus terang itu bagian mimpi saya. Saya tahu itu sulit untuk dicapai, tapi bukan berarti tidak bisa. Sekali lagi, itu sulit mungkin, tapi bukan tidak bisa. Saya percaya bahwa seluruh anak-anak Surabaya, seluruh warga Surabaya itu punya potensi. Kenapa saya yakin? Karena saya juga tidak pernah bayangkan bicara di depan seluruh kepala negara di PBB sana. Sudah 2 tahun saya selalu bicara itu di depan para pemimpin-pemimpin negara dari seluruh dunia. Dan saya satu-satunya wali kota di dunia. Gak mungkin yang namanya Risma itu bisa sendiri. Risma disupport oleh 3.218.000 warga yang luar biasa. Tidak mungkin bohong kalau itu Risma bisa sendiri. Karena itu saya sangat percaya, terutama generasi muda Surabaya, itu kelak kalau tidak surut semangatnya, itu mereka akan punya prestasi-prestasi, bahkan mereka bisa mengalahkan dan bersaing dengan anak-anak di seluruh dunia. Saya sangat percaya sekali. Oke Bu, menyambung yang tadi, bisa dibilang saat ini Surabaya sudah sejajar dengan peta dunia, dengan negara-negara besar. Kira-kira apa warisan terbesar Bu Risma selama 10 tahun menjabat dan bangun Kota Surabaya? Semangat. 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 Tidak kenal kata menyerah, tidak kenal kata putus asa. Lihat, batu besar kena tetesan air setiap hari dia lubang. Artinya semua bisa. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada pintar, tidak ada bodoh. Semua orang berhak untuk berhasil. Itu Kak, itu peninggalan saya. Semangat ya Bu ya? Semangat. Nah, kira-kira nih Bu, ada netizen yang penasaran, kira-kira setelah Ibu Purna dari masa jabatan, apa tujuan dan rencana Bu Risma ke depan? Aku juga belum tahu. Aku juga belum tahu. Mungkin nanti kurang 1 bulan kali tak pikir ya. Sekarang nggak bisa mikir. Apalagi kena ini, nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir, buyar semua ya. Oke. Baik Ibu, closing statement terakhir, hal apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda, khususnya para kaum milenial yang sekarang sedang berjuang, kira-kira hal apa yang ingin disampaikan di hari jadi Kota Surabaya ke-727? Oke, semangat, tidak boleh menyerah, dan terus belajar. Jangan lupa, terus belajar. Karena, sekali lagi, di atas langit itu masih ada langit. Di bawah bumi masih ada bumi. Jangan berhenti. Sesukses apapun kalian, jangan berhenti. Kalau kalian lebih sukses, maka kalian bisa menolong orang yang sangat banyak sekali. Jadi, harus terus belajar. Tidak boleh sombong. Dan pantang menyerah. Baik. Terakhir Bu, boleh disapa teman-teman yang sudah bergabung hari ini dari Surabaya maupun dari luar Surabaya, bahkan dari luar negeri juga ada Bu. Oh ya? Hai, apa kabar? Saya di Balai Kota. Saya
saya sehari-hari selama pandemi ini COVID-19, saya bekerja di sini dekat air mancur supaya saya bisa mudah monitor gerak dan cepat. Karena kalau di lantai 2 harus turun dulu, kalau dan keluar dari ruangan, kalau di sini bisa cepat. Jadi kita harus memilih itu. Hidup adalah pilihan. Kita mau berhasil atau mau jadi pecundang. Kalau mau berhasil, kerja keras.